Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Atin. Ada apa nih? Gimana Bu? Mengganggu nggak? Enggak. Sebenarnya lagi santai aja. Gimana? Iya. Sebelumnya gimana Bu Nur? Sehat? Alhamdulillah. Kalau badan mah sehat. Badannya sehat. Mudah-mudahan sehat selalu ya Ibu ya. Alhamdulillah saya juga walaupun kesibukan banyak tapi alhamdulillah sehat juga sih. Dari kemarin kan saya pengen curhat kan sama Bu Nur, tapi kan berhubung Ibu juga masih sibuk, maka ditunda dulu. Alhamdulillah saya senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan Bu Nur dan mudah-mudahan tidak mengganggu waktu Ibu ya. Oke, iya soalnya kita udah lama ya pengen ketemuan. Iya betul. Ini Bu, saya tuh sebenarnya mau curhat sekalian sharing ya curhat sharing gitu tuh ya sama Ibu terkait permasalahan saya sendiri, terutama di sekolah gitu. Itu pun kalau Ibu berkenan dan tidak mengganggu waktu Ibu. Silakan sok mangga. Saya kan ngajar matematika ya, dimana kita ketahui bersama bahwa pelajaran matematika itu ada pelajaran yang membuat anak-anak tuh sudah mempunyai mindset yang membosankan, males, menakutkan begitu ya, gitu. Dan saya pun sebenarnya sudah berupaya dengan berbagai cara, gimana caranya supaya saya ini bisa memberikan pembelajaran yang terbaik ya untuk anak-anak. Namun yang saya perhatikan dalam kelas itu anak-anak laki-laki ya, terutama anak laki-laki ini ketika merespon pembelajaran matematika itu masih sangat kurang sekali gitu. Jadi semangat mereka itu untuk belajar itu masih sangat rendah kalau menurut saya sih. Itu khawatir saya juga sebagai seorang guru takut ada teguran nanti dari kepala sekolah atau ada dari orang tua sendiri, kok anak saya begini-begini aja begitu Ibu. Gimana ya Bu ya? Iya, beban ya kita sebagai guru kalau misalkan melihat anak didiknya yang seperti itu bikin greget gitu ya. Iya betul. Nah, kira-kira kalau misalkan yang kayak gitu ya, sebenarnya yang impian ibu gitu, impian ibu seperti apa sih gitu tuh murid itu yang pencapaiannya yang mungkin menurut Bu Atin itu berhasil nih Bu Atin nih gitu, yang kayak gimana sih gitu? Kalau menurut saya pribadi ya yang namanya memang matematika itu kan kita tidak bisa ya Bu ya memaksakan ke anak kamu harus unggul nih di matematikanya gitu tuh ya. Namun minimalnya ketika kita belajar di kelas itu anak-anak bisa menyimak dengan baik. Ketika kita saya kan sudah mencoba dengan beberapa metode ya, salah satunya dengan diskusi itu anak-anak harus presentasi, namun semangat mereka itu masih kurang gitu loh Bu. Terus yang Ibu anggap berhasil itu anaknya seperti apa ya gambarannya gitu tuh? Saya tuh pengennya anak-anak itu walaupun tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus 100 ataupun 90, tidak seperti itu. Namun ketika belajar itu mereka mau untuk presentasi dengan semangat, menyimak pembelajaran dengan semangat. Ketika kita memberikan pertanyaan, anak itu juga mau gitu tuh menjawab dengan semangat walaupun jawaban mereka itu belum tentu benar gitu tuh ya. Terkadang setiap kita memberikan pertanyaan yang jawab itu aja gitu tuh loh Bu, gitu.
Jadi ibu itu ingin kalau pembelajaran itu bisa minimal bisa diikuti begitu ya, minimal anak tuh bisa konsentrasi, terus Mm-mm. anak sepertinya bukan pelajaran yang malah dibenci atau malah yang jadi momok yang menakutkan gitu sama Iya, matematika ya gitu ya Bu ya. iya, iya betul Ibu. Pengen Iya. saya tuh Terus seperti itu. kira-kira nih kalau misalkan kan ibu inginnya seperti itu, kira-kira ke depan rencana ibu tuh apa yang akan ibu lakukan nih supaya apa yang ibu inginkan ini tercapai nih gitu. Mm. Eh, rencananya ke depan itu saya eh, mencoba mengintegrasikan pembelajaran KSE dengan pembelajaran matematika supaya sebelum memulai pembelajaran itu saya bisa mengetahui ada di posisi mana nih, posisi perasaan anak-anak ini ada di mana nih, apakah anak-anak itu sudah siap mengikuti pembelajaran atau belum. Ingin saya seperti itu, dan saya pun pastinya ingin memberikan pembelajaran yang menarik. Saya akan memberikan ice breaking, menggunakan metode pembelajaran yang menarik supaya anak-anak ini tertantang untuk mengikuti pembelajaran. Rencana saya seperti itu sih, Bu. Iya, rencananya sih bagus ya Bu ya. Apa namanya? Soalnya kan anak sekarang ya kira-kira tuh kalau misalkan menerima pelajaran tuh banyak sering bosennya gitu. Makanya apa Ya, rencana benar. yang apa yang rencana Ibu ungkapkan ini sebetulnya mudah-mudahan sih bisa merubah apa yang ingin ibu tujuan itu gitu, ingin supaya anak ini bisa mengikuti dengan senang, bahkan apalagi matematika mah rata-rata di mana-mana tuh enggak SD, SMP, SMA itu suatu hal yang menakutkan gitu menurut anak-anak. Iya. Dengan memberikan treatment seperti itu saya rasa udah tepat sih gitu ya, tinggal rencana ibu nih kapan sih kira-kira bisa melakukan apa namanya treatment itu supaya apa yang ibu inginkan tujuannya itu bisa tercapai dan berhasil seperti itu. Rencananya saya secepatnya sih Bu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional itu ke pembelajaran matematika. Mungkin minggu depan saya sudah bisa melaksanakannya ya. Saya coba dulu ini. Saya pengen tahu sampai sejauh mana ketika kita sudah mengetahui perasaan anak-anak saya ini, semangatnya untuk belajar sudah siap atau belum. Dan setelah itu saya lakukan, tapi ternyata masih belum juga berhasil. Mungkin saya harus berpikir ulang nih, kenapa sih ini anak-anak bisa seperti ini gitu. Mungkin saya akan mencoba juga dengan menggunakan segitiga restitusi ya, dikala nanti saya sedang senggang, nggak ada jam kosong ataupun apa gitu, nanti saya akan mencoba mengajak anak-anak juga untuk ngobrol bareng gitu ya. Mudah-mudahan secepatnya rencana-rencana saya ini bisa terlaksana gitu Bu. Iya. Kalau menerapkan segitiga restitusi kayaknya menarik ya Bu ya, karena kan kalau misalkan dengan treatment segitiga restitusi itu lebih mengena ke hati, anak tuh bisa curhat seperti itu. Iya, Nah, betul. sebagai guru kita malah mudah apa yang dibutuhkan siswa kan, sehingga kita sebagai guru lebih matang lagi untuk menerapkan atau menyediakan apa sih gitu yang tepat untuk anak ini gitu. Tentunya Iya, kan sesuai kebutuhan anak yang mungkin kita kelompokkan kan ya gitu ya, tuh. pastinya nanti saya kelompokkan juga gitu ya.
Kayaknya menarik Ibu, dan rencananya mungkin minggu depan ya Bu ya tadi tuh. Iya, insya Allah minggu depan. Karena untuk minggu ini kan hari ini terakhir gitu kan. Hari ini tadi saya sudah selesai masuk kelas gitu. Jadi nanti kita mau minggu depan untuk melaksanakannya. Saya coba gitu Bu. Kebetulan hari ini kan saya ketemu dengan Ibu gitu tuh ya. Sekalian saya bisa sharing, minta solusi gimana terkait dengan permasalahan di kelas saya ini gitu. Iya, menarik ya Bu. Mm-mm. Rencananya bagus, tujuannya juga bagus, malah mau menerapkan sistem restitusi. Ini kayaknya udah bagus banget Bu. Mudah-mudahan apa yang diharapkan anak-anak bisa sesuai dengan tujuan Ibu ya. Insya Terus Allah ya Bu ya. nanti mungkin ada saya akan tanyakan kembali nih bagaimana nih setelah nanti Ibu melaksanakan apa atau treatment yang Ibu berikan kepada siswa, supaya nanti saya bisa mengukur nih berhasil atau tidak. Kalau memang tidak berhasil, artinya kan kita temukan kembali nih treatment apa lagi sih gitu yang akan kita lakukan. Tapi kalau misalkan itu berhasil, artinya hal tersebut kan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain, bahkan untuk saya sendiri gitu kan. Iya. Terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan Bu Nurnya nggak bosan nih ngedengerin curhatan saya terus terkait anak-anak ya. Apalagi setelah saya curhat hari ini, pastinya kan saya mempunyai hasil ya, hasil dari pembelajaran minggu depan itu seperti apa. Mudah-mudahan nanti minggu depan Ibu juga ada waktu, jadi saya bisa komunikasi lagi dengan Ibu, bisa sharing lagi gitu. Oke, terima kasih ya Ibu. Kita nanti ketemu lagi 1 minggu yang akan datang. Iya, terima kasih ya Bu Nur. Sehat-sehat selalu ya Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Atin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Lama amat ya kita nggak ketemu. Bener. Iya. Untungnya hari ini bisa ada waktu ya buatin ya. Alhamdulillah. Allah pertemukan kita hari ini supaya bisa berbincang-bincang ya. Kenapa Bu? Iya, kangen banget Bu. Kemarin telepon ada apa? Kenapa? Iya, sebenarnya mau cerita sih di telepon itu, cuma kayaknya kurang tepat aja gitu ya lewat telepon. Jadi oke lah kita nggak leluasa berdua. Iya. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu nih. Untungnya juga buat bisa meluangkan waktu buat saya khusus. Insya Allah ketika saya nggak ada jadwal apapun, insya Allah saya luangkan waktu. Ya, boleh ada apa nih? Iya, boleh ini buat. Oke, saya kan ini ya. Kan di SD kan saya ngajar kelas 5 ya, kelas tinggi Bu Atin. Nah, kalau di kelas 5 kan kalau menurut saya kelas 5 itu sudah perkembangannya itu sudah naik level ya ibaratnya gitu tuh. Kalau udah di kelas tinggi itu apalagi fasenya udah fase tinggi kan, fase C. Jadi seharusnya belajar membaca itu bukan suatu hal yang dilalui di kelas 5 gitu tuh. Kalau menurut saya itu, makanya saya tuh dari awal semester itu masa sudah masih ngajar membaca dari 2 orang siswa yang benar-benar membacanya dari nol sekali gitu. Saya kan merasa, rasanya kok beban amat seperti itu. Kalau misalkan kalau kayak begini setiap tahun ya buatin kan kebayangkan gitu.
Rasanya kalau kelas 5 harusnya hanya perkembangan kognitif aja yang dikembangkan gitu. Ini kognitif yang levelnya ibaratnya level di fase A masih harus diterapkan di fase C gitu. Aduh, rada galau juga Butin. Alhamdulillahirabbil alamin ya, Ibu Nur kan alhamdulillah dipercaya untuk megang kelas tinggi. Ya, tentunya kepala sekolah juga tidak sembarangan loh ngasih amanah kepada guru-guru di level kelas tinggi, kelas rendah seperti itu. Sudah melalui beberapa pandangan ya yang seperti itu. Baik, Bu Nur kan memiliki masalah yang anaknya belum bisa membaca ya, tadi yang saya perhatikan. Nah, harapan dari Bu Nur dari perbincangan kita ini apa sih sebenarnya kalau boleh saya tahu? Iya, harapan saya sih sebenarnya tidak muluk ya, supaya anak ini ketika naik kelas dari kelas 5 itu dia udah lancar membaca gitu, supaya kan nanti tidak saling menyalahkan. Saya pribadi juga Bu Atin rasanya waktu ketika menerima anak tersebut belum bisa membaca itu ada rada menyalahkan dengan guru yang sebelumnya. Cuma saya kembali, oh ya mungkin ini beban saya, tapi saya berusaha di sini punya tujuan agar oke deh di kelas 5 ini anak ini bisa membaca gitu. Tujuannya sederhana. Mungkin kalau pemahaman-pemahaman yang lain mungkin mengikuti ya, tapi kunci utamanya kan membaca ya Bu Atin. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalkan bisa membaca apalagi sudah kelas 5, rasanya aduh saya beban sekali gitu. Makanya tujuan saya pokoknya naik kelas itu bisa membaca begitu. Gitu. Punten ini Bu Nur sebelumnya sebelumnya Ibu sudah menggali dulu, misalkan gini, kenapa sih kok anak nggak bisa baca-baca gitu tuh, kendalanya di mana gitu? Apa sebelumnya kita sudah mengidentifikasi dulu kenapa sih anak-anak ini kok belum, tinggal 2 anak ini kok belum bisa mengikuti teman-temannya gitu? Apa kita sudah menggali? Pada awal sih memang kan sudah ya dilakukan asesmen diagnostik gitu kan. Nah, memang saya juga berkolaborasi dengan teman yang kelas sebelumnya itu menyampaikan bahwa anak 2 ini memang kekurangannya adalah membaca gitu. Nah, dari situ kan saya gali anak ini kan sambil sambil membaca, sambil kita ngobrol-ngobrol ringan sedikit. Dari segi keluarga sih saya rasa mereka berdua itu bukan dari keluarga yang tidak mampu begitu. Jadi biasa sajalah, istilahnya ekonomi menengah. Cuma yang mungkin jadi hambatan anak 2 ini, saya itu melihat ada sedikit kelainan ya dibandingkan dengan teman-teman yang seusianya gitu. Dia itu kayak semacam membolak-balikan huruf itu kan masih kebolak-balik terus gitu. Kalau menurut saya sedikit ada kelemahan, jadi bisa dimasukkan dalam anak berkebutuhan khusus begitu Bu Atin. Oh begitu. Tadi anak itu untuk huruf aja masih kebolak-balik gitu Bu ya. Punten ini Bu Nur ya sebelumnya. Saya pengen tahu nih, menurut Bu Nur, sesuai dari hati Bu Nur ya, karena Bu Nur kan yang mengajar kelas itu ya. Kan setiap guru memiliki kriteria yang berbeda-beda ya terkait membaca. Nah, harapan Bu Nur itu terkait membaca itu yang dikatakan anak bisa membaca ini level Bu Nur yang seperti apa gitu?
apakah hanya cukup menyambungkan kata atau yang tadi dibilang huruf aja masih kebolak-balik. Ketika anak itu sudah hafal huruf, apa itu sudah merupakan kriteria membaca gitu, Ibu? Kalau menurut saya, karena ini saya berada di fase tinggi ya, fase C gitu. Kalau yang dikatakan dengan siswa itu sudah mampu membaca, anak itu sebetulnya sudah lancar dan memahami isi bacaan. Tapi kalau dikaitkan dengan anak 2 ini, saya rasanya tidak bisa menganggap yang seperti itu dengan teman-teman yang lainnya gitu. Makanya saya tolak ukurnya kepada anak 2 ini, yang penting anak ini bisa menggabungkan dan membaca dari kata demi kata. Nah, artinya kan kalau sudah membaca dengan kata demi kata, dengan sendirinya, dengan rutin dia belajar, dengan membiasakan dia belajar, itu dengan sendirinya akan lancar gitu. Makanya untuk anak 2 ini saya tuh mengukur yang kalau misalkan dia membaca tuh ya sebatas itu aja deh dulu gitu. Baik, bagus sekali sih sebenarnya Ibu Ma ya. Semua anak tidak memiliki kriteria yang sama ya. Kriteria bisa membaca itu dari satu kelas itu tidak Ibu sama ratakan. Sudah dibeda-bedakan ya dari level-level anaknya. Terkait ini 2 anak itu yang menurut Ibu memang butuh treatment yang khusus ya, supaya anak itu bisa membaca ya menurut Ibu. Kalau saya boleh tahu nih, rencana Ibu ke depan untuk anak 2 ini gimana Bu? Supaya nanti harapan Ibu yang tadi anak itu bisa menyambungkan kata, hingga akhirnya bisa membaca itu bisa terwujud. Apa ini rencana Ibu gitu? Iya, saya sih punya rencana ya sebenarnya. Kalau misalkan jadwal membaca itu saya sudah terapkan dari awal semester dia masuk, sudah saya terapkan jadwal membaca setelah mereka pulang sekolah ya, di luar jam pelajaran. Nah, tapi saya rasa itu belum cukup Bu, karena perkembangannya itu minim sekali gitu. Makanya saya ingin mencoba nanti, saya itu ingin istilahnya kayak tutor sebaya gitu Bu. Jadi di saya sebagai guru dia kan minim perkembangannya. Saya ingin dicoba jika misalkan temannya yang membantu untuk mengajari baca, apakah dia nanti ada perkembangan yang signifikan seperti itu. Jadi saya ingin nanti menugaskan beberapa anak yang sudah lancar membaca dan memahaminya untuk bersedia mengajarkan baca pada temannya tersebut gitu. Mudah-mudahan kalau sesama teman dengan bahasa yang mungkin selevelnya gitu ya, selevel usianya, mudah dipahami dengan bahasa ibu kan, karena saya di kampung ya Bu. Jadi kalau sesama teman kan dengan bahasa-bahasa main mereka gitu, dia bisa paham seperti itu. Takutnya saya juga akan merasa mempunyai kelemahan, bahasa saya kurang dimengerti sama mereka gitu. Saya ingin menerapkan tutor sebaya yang temannya yang sudah mampu untuk mengajari anak 2 ini, seperti itu Bu. Alhamdulillah, usaha yang sudah luar biasa nih, Masya Allah Ibu. Di sela-sela kesibukan Ibu nih masih mau meluangkan waktu untuk anak-anak, istilahnya menspesialkan anak-anak ini untuk memberikan waktu tambahan belajar membaca. Itu udah usaha yang sangat bagus Ibu. Nah, apalagi ditambah dengan tadi ada tutor sebaya ya. Mungkin dengan adanya tutor sebaya itu anak-anak tidak merasa canggung ya. Kalau sama kita mungkin canggung, kadang kita deketin, melihat ekspresi kita aja
yang tadinya sebenarnya dia sudah tahu ini karena kadang takut sama kita atau tidak nyaman, jadi si kata A itu berubah menjadi B ya. Usaha yang sangat luar biasa untuk ibu mau mencarikan tutor sebaya nih untuk anak-anak ini. Nah, rencananya ini kapan nih Bu ya? Kalau boleh saya tahu. Karena sekarang kan masih masa MPLS ya Bu ya, jadi mungkin belum begitu efektif ya. Mungkin saya akan melaksanakan itu minggu depan sambil saya cari dulu nih teman-temannya atau anak-anak yang bersedia untuk, karena kan ini prosesnya nggak dibayar ya Bu gitu. Jadi saya akan seleksi juga ke anak-anak, mudah-mudahan anak-anak ya mau sukarela gitu bersedia untuk mengajari temannya seperti itu. Nanti kiranya saya mendapatkan 3 atau 4 orang anak yang bersedia, kemungkinan bisalah saya menseleksi itu 1 minggu dari sekarang nih saya seleksi, dan nanti saya akan menerapkan tutor sebaya itu mungkin mulai minggu depan gitu, setelah saya sudah mendapatkan anak-anak yang bersedia untuk mengajari anak tersebut begitu. Masya Allah, usaha yang luar biasa terkait tutor sebaya tadi ya Bu ya. Namun kalau boleh saya tahu nih Bu, apakah yang dimaksud tutor sebaya itu hanya di satu kelas itu aja, atau mungkin ada orang lain yang akan terlibat? Apakah di kelas yang lebih tinggi atau mungkin di bawahnya, atau bagaimana? Untuk sementara mungkin ya, karena saya mulai besok nih akan mencari teman-temannya, saya akan mulai dari kelas saya sendiri gitu, kelas 5 dulu. Tapi kalau misalkan memang dibutuhkan gitu, mungkin kelas 5 hanya terbatas 1 orang yang mau gitu, karena sifatnya saya tidak memaksa ya Bu ya. Saya akan arahkan sama anak-anak bahwa ini sukarela gitu. Saya akan cari kalau misalkan memang hanya 1 atau 2 orang, saya butuhkan kelas 6 kakak kelasnya, saya akan cari itu gitu. Bebas sih sebenarnya, karena memang proses ini kan di luar jam pelajaran begitu, jadi kan tidak harus mengganggu waktu belajar mereka begitu. Oh begitu. Nah, jadi untuk yang dilibatkan itu untuk sementara hanya 1 kelas aja ya Bu ya? Ya, sudah sangat bagus sekali itu Ibu ya. Saya pengen tahu nih nanti hasilnya. Mudah-mudahan hasil dari pembelajaran membaca dengan tutor sebaya ini bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan nanti di minggu depan saya ada waktu senggang lagi, kita berbincang lagi Bu ya. Saya pengen tahu hasil bimbingan dari tutor sebaya tersebut. Apakah anak itu sudah ada peningkatan ataupun belum? Ya, ada lagi nggak Bu yang mau disampaikan? Ini Ibu sudah sangat hebat sekali menurut saya, sudah mempunyai solusi tersendiri nih, bahwa nanti akan memberikan tutor sebaya bagi anak tersebut. Iya mungkin itu dulu kali ya Bu ya, kita lihat perkembangan anak, dan nanti Ibu jangan kapok ya, saya nanti curhat lagi nih perkembangannya, saya curhatkan lagi nanti apakah itu berhasil dalam minggu depan nih, berhasil atau tidak. Nanti saya diskusikan kembali dengan Ibu, mudah-mudahan apa yang saya inginkan tercapai. Insya Allah nanti saya luangkan waktu untuk Bu Nur. Baik, karena saya sudah ada kesibukan lain ya, sudah ditunggu tamu. Saya izin dulu ya Bu Nur ya. Assalamualaikum, sampai ketemu nanti minggu depan ya. Oke ya, makasih banyak Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam.